Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mutashabihan fanattabi'al hawa. Allahumma inna na'udzubika an namuta fi talabid dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa bisanadil muttasil ila al-alim al-allamah al-syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala al-faslu tsani fi sifati aqlihi sallallahu alaihi wasallam wa idamihi. Fasal yang kedua daripada bab yang keempat, yaitu penjelasan sifat makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya tentang yang dimakan oleh Rasul, sekarang malam ini sifat bagaimana makannya Rasul. Jadi aklihi yaitu makannya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam wa idamihi, dan kemudian idam yaitu lauk pauknya Rasul. Kayak kuahnya atau iwaknya kalau kita ya, karena kita nasi ada iwak ada kuah, tapi kalau di zaman Rasul atau di kalangan orang Arab, karena mereka kada makan nasi, jadi makannya roti lalu berpalit, entah itu daging, entah itu minyak zaitun, entah itu cuman uyah atau cuka dan lain-lain, yang mana insyaallah akan disebutkan kena. Qala an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalathi bil ibhami wallati taliha wal wusta. Thumma ra'aituhu yal'aku asabi'ahu thalatha qabla an yamsahaha al wusta thumma allati taliha thumma al ibham. Hadis yang pertama yaitu yang diriwayatkan daripada sahabi Ka'ab bin Ujrah, sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ini beda lawan Ka'ab ibn al-Akhbar ya, yang disebutkan di dalam Maulid ad-Dibai, an Ka'ab al-Akhbar, itu beda. Ini Ka'ab bin Akhbar, yang mana seorang sahabi juga. Adapun beliau masuk Islam ta'akhkhar. Jadi ceritanya beliau masuk Islam, sedikit tentang sahabat yang meriwayatkan ini. Sebelum beliau masuk Islam, beliau itu ada bisi sonam, patung di rumah. Ya, patung yang diolah jadi Tuhan tadi. Nah, ini kan taksir teledornya akal manusia. Patung yang diulah imbah itu disembah jadi Tuhan. Kayak apa Tuhan diulah? Padahal Tuhan yang mau ulah kita, tahu-tahu kita mau ulah Tuhan jadinya. Nah, imbah itu datang seorang sahabat, teman beliau, kawan beliau yang bernama Ubadah ibn Samit, sahabat juga. Tapi ini sebelum
Ka'ab ini masuk Islam. Imbah itu ketika datang beelang ke rumah Ka'ab ini tadi, masuk ke dalam rumah, kadada di rumah Sidin. Ketika masuk ke dalam rumah Sidin, sekalinya melihat berhala tadi patung. Imbahnya melihat patung, dihancurkan Sidin, pecah Sidin, dibanting Sidin, pecah pokoknya hancur. Imbah itu tinggalkan Sidin bulik. Falamma ja'a Ka'ab wara'ahu. Jadi ketika datang si Ka'ab ini, sahabat Ka'ab ini ke rumah beliau, lalu masuk ke dalam rumah, sekalinya mencari Tuhan tadi. Masuk ke dalam rumah mencari Tuhan, sekalinya melihat Tuhan tergugur, pecah sudah. Lalu sarik. Imbah itu hendak membalas, tahu kan yang datang tadi kawan Ubadah bin Samit ngarannya. Lalu tahu, oh ini berarti si Ubadah ini nih yang menghancurkan. Langsung sarik mencari. Dalam perjalanan mencari, berpikir Sidin. Pikir. Kalau memang Tuhan disembah, kenapa kada kau melawan dihancurkan orang? Ini kan pikiran yang waras mulai timbul rupanya, sebelumnya kada waras pikirannya, kada normal. Menyembah patung yang diulah serangan. Ujar beliau, "Lau kana hadha sanamu yanfa' lanafa'a nafsahu." Seandainya berhala ini, patung ini bisa memberi manfaat, tentu inya bisa memberi manfaat kepada dirinya, yaitu apa? Menyelamatkan dirinya serangan. Ini dibanting orang, dipecah orang, kada kau apa-apa, berarti Tuhan apa nih ini? Kayak Nabi Ibrahim juga kan waktu menghancurkan berhalanya Raja Namrud, kayak apa? Dihancurkan Sidin. Berataan dihancurkan Sidin kecuali sebuting nang ganal illa kabiruhum, kecuali nang paling ganal kada dihancurkan. Bahkan diandaki kapak di situ oleh Nabi Ibrahim. Imbahnya diandaki kapak, tinggalkan Sidin. Datangan bubuhan Namrud lawan anak buahnya melihati. Hendak bulik datang berburu, hendak menyembah Tuhan dulu kan. Pertama datang mani Tuhan. Sekalinya apa pas masuk ke tempat peribadatan, hancur berhala berataan. Kecuali yang paling ganal tadi. Sarikan. Banyak sarik, siapa ini? Lalu ujar seikok, ini paling gawiannya ada orang namanya Ibrahim. Inya selama ini selalu menganui kita kalau kita menyembah berhala. Ujar Namrud, "Kau, panggil, suruh ke sini." Dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, datang, itu berdebat, biasa berdebat kan. Ujar Nabi Ibrahim, intinya kalau memang mungkin berhala yang paling ganan itunya sarik. Kenapa tadi sarik? Sebab kebanyakan yang disembah, jadi banyak saingan sembahannya. Coba bangjakannya ini aja serangan, makanya dihancurkannya yang halus-halus itu. Ujar bubuhan Namrud, kada mungkin inya menghancur, inya patung kada mungkin bergerak. Ujar Nabi Ibrahim, amun inya patung kada mungkin bergerak, kenapa ikam sembah? Inya aja kada bela dirinya serangan, kayak banang bela ikam. Imbahnya nang itu terdiam musuh Nabi Ibrahim. Terdiam seberatan, kada kau berpender. Itu makanya salah satu syarat daripada sifat wajib bagi Nabi adalah apa? Fatonah. Dan sifat wajib yang wajib bagi Nabi ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah harus orang cerdas. Amun Nabi kada cerdas, dibawa berdebat tenganga. Mbak tuntungnya iile. Timbul setiap kali kalah iile. Ini kan aku berdebat, seharusnya bisa melawan hujah-hujah orang. Nah itu sedikit berkaitan sahabat tadi Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan, melihat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, makan ia yaitu Rasul bi asabihi, dengan jari-jarinya ats-tsalasi yang 3 macam jari aja yang dipakai oleh Rasul. Kita hari ini 5 jari makan. Dan sunnah ini di kalangan kita mungkin ya jarang banget yang tergawi. 3 jari makan apa aja? Bil ibham, ibu jari, wallati taliha, dan yang setelahnya, setelah ibu jari ini telunjuk, atau bahasa Arabnya sababah.
Ya. Wal wusta, dan kemudian jari tengah, 3 jari ini makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita praktekkan kayak apa? Sebenarnya bukan kada kawa, bukan, tapi karena kita kada terbiasa. Itu aja. Coba seandainya kenanakan tuh lagi halus, dimulai lagi halus, dimakan di rumput, mungkin sampai Tuhan terbiasa aja makan rumput. Bukannya kada kawa, tapi karena kada terbiasa. Mulai lagi halus sudah dibiasakan makan nasi, lalu sampai ke Tuhan makan nasi. Orang Ambon, apa makanannya? Sagu. Karena memang lagi halus sudah dimakan di sagu. Kita mulai lagi halus dimakani nasi. Coba mulai lagi halus dimakani kelambuai kan apa misalnya. Sampai ke Tuhan biasa aja, karena kada terbiasa. Nah kita terbiasa makan 5 jari. Bahkan bakacak, apalagi gangan waluh, bah nyaman banget dikacak. Ya, sampai sekali mangkat kuning. Memang karena tradisi orang Arab juga, mereka itu kan kada makan nasi. Jadi roti, kalau roti kan nyaman aja berabit, tarabit 3 jari kau aja, palit kawa. Tapi kalau nasi, yang ulun saksikan pun nasi orang Arab itu banyak makan 5 tangan, kecuali ada beberapa orang tertentu yang memang subhanallah, mereka orang-orang hebat memang, itu makan subhanallah 3 jari. Santai sidin makan begemet, dan memang kada ada wani merabuti. Coba kalau kita makan 3 jari, santai, kalah cepat. Apalagi benampan, kambing, ini kalau kurang cepat pian habis kambingnya. Tapi subhanallah kalau kita membiasakan mungkin bisa aja, cuman kita kada terbiasa masalahnya. Nah, seperti ini sunnah Nabi. Lalu jangan sampai kita meremehkan kepada sunnah Nabi. Kada mungkin makan 3 jari. Justru bukan kada mungkin, kita benar aja nang kada terbiasa. Coba kalau biasakan, insyaallah mungkin pertama banyak perkara-perkara sunnah yang pertamanya mungkin sulit ngalih kita menggawe, tapi kalau sudah terbiasa ini bisa aja. Kayak masuk ke WC, membiasakan mendahulukan batis kiri. Mungkin pertamanya tersalah terus, terdahulu kanan aja pulang. Tapi setiap kali ingat, oh sunnahnya masuk mendahulukan kiri, buliki, keluar pulang. Keluar, itu bahasa pulang masuk batis kiri. Jadi setan itu gerigitan. Jadi yang menandak mula setan gerigitan, sesuatu yang sunnah Nabi kita tersalah, buliki bahasa pulang. Napa aja memasang sandal terdahulu batis kiri, seharusnya sunnahnya batis kanan, terdahulu batis kiri, lapas sandalnya, buliki pulang batis kanan. Setan, sudah kawan gitu sekalinya jadi musuh pula. Ya. Apa aja? Jadikan semua nang sunnah kalau kita tahu dan kemudian kita tersalah, maka kita buliki. Sehingga akhirnya menjadi terbiasa. Seandainya kada keingetan langsung teringat buliki bahasa. Sebelum masuk kamar mandi, WC membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu kada keingatan, sudah masuk, mana batis kanan pulang, keluar buliki. Pak batis kiri, dan sebelum masuk baca tadi doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di mana aja, di WC mana aja, kalau sudah terbiasa maka akan terbiasa membacanya. Tapi kalau memang kada terbiasa, di mana-mana pun tetap sama aja. Batis kanan, bebacaan kada, iya nambah kawan non setan. Karena WC itu rumahnya setan. Oleh karena itu kita disuruh berlindung daripada khubus. Khubus itu setan laki-laki, khaba'ith itu setan babinian. Yang andakannya di dalam kamar mandi. Maka bacaan seperti itu ya. 3 jari yaitu ibham, ibu jari, ini sababah ngarannya jari telunjuk, kemudian wusta itu jari tengah. Kalau ini khinsir, kalau ini binsir, ini jari manis. Ini kan ada terpakai kalau makannya Nabi. Kalau kita kan terpakai aja seberataan. Summa ra'aituhu, kemudian aku menyaksikan beliau yal'aku, menjilat beliau asabi'ahu, jari-jari beliau al-wusta qabla ayyam sahaha, sebelum beliau mengusapnya.
Jadi ujar sahabat tadi apa? Summa ra'aituhu, kemudian aku melihat beliau yal'aq artinya menjilati ya. Asabi'ahu ats-tsalasah, jari beliau yang 3 tadi itu. Qabla ayyam sahaha, sebelum beliau mengusap, menyapui, membersihinya. Nah, caranya yang dijalan bagaimana? Al-wusta dulu pertama, yang tengah ini dulu. Mbah itu apa? Summa allati taliha, kemudian yang setelahnya itu jari telunjuk, lalu ibu jari. Tapi ini tuntung makan, jangan di tengah waktu makan menjilat tuh. Amun di tengah waktu makan itu jijik kurang melihat. Sebab apalagi makannya bersamaan, misalnya tuntung menjilat, boleh jangan pulang tangan. Orang timbul orang ampih makan. Tapi sudah tuntung sudah makanan. Nah, kalau sudah tuntung masih ada sifat perasaan jijik, maka hati-hati, jangan. Karena ini sunnah Rasul. Apalagi menisbahkan jijik masa Rasulullah gitu. Ini hati-hati. Bak kata ulama bisa kufur kalau pian menisbahkan kepada gawian Rasul itu jijik, rigat, maka bisa kufur. Tapi kita, ya kalau misalnya kada kau menggawi, berdiam, itu lebih aman. Kada usah dikomentari, rigat kedokon dan gitu. Kada usah berdiam. Kalau lagi kada kau misalnya mungkin masih belum bisa menerima karena terbiasa bersih benar misalnya, oke, kada apa-apa. Tapi jangan merendahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahaya kalau sampai sunnah Nabi apalagi dinisbahkan kepada Nabi dan diremehkan, itu jatuhnya kepada kufur, bahaya. Ya. Jadi caranya seperti itu, tengah, kemudian telunjuk, kemudian ibu jari. Apalagi makan nang begangan, kita kan rata-rata begangan bekuah. Kuah walu, kuah santan. Tahu malam ini bekuah kadang-kadang tahu nih malam ini. Insyaallah. Sudah gula kah? Sudah. Sudah. Nah. Walidzalik, oleh karena itu tawarra'a ba'du salafi anil akli bil malaiki. Oleh karena hadis ini sebagian ulama salaf itu bersifat wara' daripada makan dengan memakai sendok. Nah, ini kalau seandainya malam ini surungannya bersendok, ya li'anna al-warida innama huwa al-aklu bil asabi, karena yang datang daripada Rasul adalah makan dengan memakai jari-jari. Sunnahnya makai jari kita sendiri. Ya. Naam, al-Fatihah lima syal qahwatil bunniyah wa man syaribaha bin niyyah min salihis sufiyah. Anna Allah taghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa anna Allah bi jahi ma alayhi yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu sebagian ulama salaf itu kada mau makan ketika disuruhnya memakai sendok ya. Jadi mereka lebih memilih memakai pakai tangan. Dan memang mungkin di malam Selasa lewat ya sudah ulun kisahkan tentang Kiai Agus Salim yang ketika diundang ke Belanda beliau pakai tangan. Oleh orang Belanda diremehkan. Nah, ada cerita lain lagi, ini di Mesir. Seorang ulama Hadramut diundang ke Mesir.
Kemudian pas sampai di Hadramut dibawa ke suatu jamuan makan, diundang. Ketika sampai waktunya makan, orang Mesir ini terbiasa sudah bersendok mereka makanan. Ketika masuk disurungi makanan, maka orang Mesir masing-masing memakai sendok. Sedangkan orang Hadramut ini, ada yang menyebutkan ceritanya ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada riwayat lain Al-Habib yang lainnya. Ketika sampai waktu makan, maka beliau pakai tangan. Imbah itu yang lain orang Mesir melihat beratan, ini orang Hadramut. Memang kan kadang-kadang orang Hadramut itu diremehkan. Karena penampilan orang Hadramut ini kan kayak orang kampung Betapi kayak kita ini sempol-sempol, tapinya baju pina ya, bajunya baju kada bakurung, kada baju kemeja biasa. Penampilan orang Hadramut pokoknya sederhana lah. Orang Irak itu dulu kadang-kadang meremehkan orang Hadramut. Nah ini juga ketika di Mesir, walaupun ulama juga, tapi ya orang Mesir itu biasa sedikit ada. Karena di dalam Al-Quran kan sampai disebutkan ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Itu saking bangganya orang Mesir, ikam turun ke Mesir sampai singgah di Mesir, napa aja yang ikam cari ada di Mesir. Ikam seikung di Mesir ada 1000 ikung, nang kayak ikam ini. Makanya jangan berharap-harap di Mesir. Itu orang Mesir bangga. Sudah surungi makanan, lalu sidin pakai tangan. Ketika sampai disindir tadi, lalu sidin kada menjawab, berdiam aja. Cuman kemudian beliau mengeluarkan syair. Yang mana orang Mesir ini kan ulama berataan, pinter-pinter berataan sudah. Ulama kada perlu dibawa dalil yang macam-macam, cukup sidin datangkan bait nazaman daripada Ibnu Agil. Alfiyah Ibnu Agil yang beliau datangkan, yaitu apa? Wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji'al muttasil. Di dalam masalah nahwu, jikalau kamu bisa mendatangkan domir yang muttasil, jangan mendatangkan domir yang munfasil. Ini cerdasnya ulama Hadramut. Kan dalam nahwu itu, kalau kita belajar nahwu, ketika kita domir ada dua, muttasil ada munfasil. Ketika memungkinkan domirnya muttasil, maka jangan didatangkan domir yang munfasil terpisah. Kalau kau bersambung, kenapa harus dipisah? Begitu juga dalam makan, kalau memang kau pakai tangan kamu, kenapa harus pakai sendok? Itu. Jadi beliau kadang mendebat segala macam dengan ilmu, tapi cukup dengan satu bait Imam Ibnu Agil, wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji'al muttasil. Tadiaman seberatan ulama Mesir. Imba itu apa? Menimbai ke sendok beratan, langsung makan pakai tangan beratan. Nah, ini hebatnya ulama Hadramut. Tapi penampilan mereka memang sederhana, tetapi nang kayak orang-orang tuh berlebih-lebihan ya. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang kedua. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayyakula ta'am al-har. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahu, yaitu tidak menyukai ayyakula ta'am, memakan akan makanan al-har yang masih panas. Hatta tadhhaba fawratu dukhanihi, sehingga sampai hilang faurah, apa jurang asap panasnya itu tadi. Jadi kalau bakukus bandar masih, maka itu makruh makan. Kita nasi dingin dipanasi, imbanya sudah panas didinginakan pulang. Ya Allah, dingin jo, panas yang pang, imbanya sudah panas, mah hadang kedingin jo pulang kena. Itulah manusia kada ada tuntung-tuntungnya. Gangan dingin, panasi dulu. Banyak panas, mahadang dingin juga pulang. Jadi sebenarnya maksudnya apa ini minta panas ya? Karena minta dingin ya kan enggak? Pokoknya amunnya sudah dingin panas ya kan? Amunnya sudah panas tolong dinginakan setumbat. Memang makruh memakan nasi atau makanan-makanan yang dalam keadaan panas. Apalagi yang sampai tak kujul-kujul ke ilat dong.
makruh tuh ya. Kemudian kalau panas pulang jangan ditiup, makruh pulang. An-nafkhu fit ta'am makruh itu hukumnya. Meniup di makanan itu hukumnya makruh. Jadi jangan kopi panas jangan ditiup. Nih panas kalau jangan ditiup. Amunnya tahan minum aja bismillahirrahmanirrahim. Aduh hendak cepat dingin kopi bacakan Yasin 3 kali. Dingin namanya. Kada bangalih-alih, tapi jangan ditiup. Amun ditiup makruh, banyu panas jangan ditiup. Amun ada dinginakan kayak orang kita kan apa? Dituang ke piringan. Sudah dituang ke piringan masih ditiup aja juga pula. Ya Allah, jangan ditiup, makruh itu hukumnya. Padahal orang bahari mungkin sudah aja melajari, cuman kita kadang-kadang kada ingatan. Guru-guru bahari memadahi aja sudah, jangan ditiup makanan minuman, jangan ditiup. Kalau panas ya hadang ya dinginakan, atau wah ini kipas angin, hendak di kipas angin biar kipas nang makruh hukumnya. Allah itu makal ya. Hatta tadhhabu sehingga sampai hilang fauratu dukhanihi yaitu asap daripada panasnya tadi itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqulu ta'am al-har. Hadis yang selanjutnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqul tidak memakan beliau at-ta'am akan makanan al-har yang panas-panas. Kayak orang Cina itu kan ketujuh makan yang panas-panas itu sampai kita jangan mengumpati tradisi yang ada bagus itu jangan diumpati. Walaupun memang mungkin entah apa nikmat kah nang panas-panas itu ada nikmat juga kayaknya. Enggak godo kah hanya dibangkit pian makan hokon lah. Ada nikmatnya juga. Ya, dinginakan dulu setemat. Itu hanya makan nah terasa. Apalagi lawan minum teh sambil makan godo minum teh diculup di gula. Itu bini duduk di higa. Nah, terasa surga dunia sudah itu. Itu bagi nang bisi bini. Bagi bisi bini jangan bini orang disuruh duduk di higa. Pokoknya amun panas-panas itu kada ada nikmat juga. Kada ada apa di dalam hadis itu abridut ta'am fa inna ta'amal har ghairu dhi barakah. Dinginkan makanan kalian karena sesungguhnya makanan yang panas itu tidak ada keberkahan. Jadi dinginakan dulu ya. Rumah sudah dingin minta panas ya kan pulang ya Allah. Intinya makanan yang panas-panas itu kada ada keberkahan. Cuman dingin benar juga kada nyaman juga pulang. Bubur toh dingin benar pian KS kada nyaman lo. Amun bubur tapi kalau nang sedang hangat-hangat. Ini kan panas nang dilarang itu panas. Kalau hangat tuh kada apa-apa, boleh aja. Dan kadang-kadang memang makanan itu perlu dihangatkan, kada dipanasakan. Ya kan kita minta panasiakan apa aja? Salah itu hangatiakan. Hangat itu kan lain. Kalau banyu apa? Banyu panas lawan banyu apa? Banyu kita bahas kita apa? Banyu hangat tuh. Banyu ladar. Ladar aja jar. Ini jarang tuh pakai bahasa ladar ini mungkin sudah banyu hangat. Ah itu kok kada apa-apa. Sekedarnya untuk supaya kada tapi dingin benar kada ada kenikmatan juga pulang. Tapi kalau panas benar kada ada berkah, maka ambil tengah. Khairul umur awsatuha. Wa yaqul dan kemudian Rasul bersabda innahu ghairu dhi barakatin. Sesungguhnya ia yaitu yang panas itu ghairu dhi tidak ada padanya memiliki berkah. Zi itu bermakna sahib itu memiliki, tidak ada ia memiliki keberkahan. Kada ada berkah. Lawan pulang kalau biasa makan yang panas-panas pertama dulu merusak ke gigi cepat hancur, rupui kan orang tua. Maka dinginakan. Kedinginan mana pulang es juga kada bagus. Kerancakan minum es ya sama aja juga hancur. Maka ambil nang tengah-tengah, panas banar kada, dingin banar kada. Adapun dingin nang dimaksud ketika Nabi Ayub garing lalu disuruh untuk
Apa di dalam Al-Quran itu disuruh menginjakakan batis, mengguncangkan batis, lalu keluarlah banyu dingin. Air yang dingin disuruh meminum, itu adalah banyu bukan dingin yang seperti es kita ini, banyu nang kada panas maksudnya, nang dingin. Apa ayatnya lo keingatan itu tentang Nabi Ayub yang ketika sidin garing lalu disuruh menggerakkan batis, mengguncang di bawah tempat duduk beliau, dijajak, diinjak, lalu keluarlah banyu. Lalu disuruh berwudu, minum dari situ, maka ampih garing sidin seberataan. Fa'abriduhu, maka dinginkanlah ia, itu makanan tadi itu. Fa innallaha lam yut'imna naran. Ini alasannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yut'imna, tidak memberikan kita makan naran, akan nar, api. Karena panas itu kan berasal dari api, ya. Kayak Lombok juga kelimpatan padas itu api juga jadinya. Orang Arab kan tapi penahanan kan Lombok, lalu ada orang Indonesia mau ulah Lombok padas bener. Oma mbak uciaknya nar ini. Jadi kita napa neraka kak nar muntung ada nih kebakaran nar ini. Allah. Orang Arab kada tahan, tapi lain orang India alahan pada kita kalau makan Lombok. Kita ini masih kada apa-apa lawan orang India. Betanding bepadas-padasan akhirat orang India. Dan inya biasa kadang sampai kayak gitu, tok kujul-kujul kada. Subhanallah, ulun menyaksikan ini. Jadi inya punya trik, inya kalau makan Lombok itu apa? Imba untuk makan Lombok minum susu. Dan itu menjadikan semua nang tadi maharu-haru di parut keluar langsung pada papa aman. Itu trik bubuhan inya. Ya ulun dilajarinya jinya habis makan Lombok itu minum susu. Aman sudah parut kada bertahan. Kita kan kalau kebanyakan juga makan Lombok, walaupun Lombok itu vitamin C. ada kandungan vitamin C-nya, cuman kalau kebanyakan ini si apa jadinya sikat habis ya mungkin. Allah. Sak nang hendak ke WC aja terus. Fa innallaha lam yut'imna naran, sesungguhnya Allah tidak memberikan kita makanan akan sesuatu yang api yaitu panas. Makanya disuruh abridu, dinginakan ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi hadisnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi ats-tsalatsah. Jadi hadis pertama menjelaskan cara makan Rasul, kemudian yang kedua tadi menjelaskan setelah makan Rasul, kemudian ketika makan Rasul kada mau memakan jenis nang panas-panas, kelimpatan panas-panas kada mau. Ya. Selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabihi ats-tsalatsah, dan adalah Rasul makan bi asabihi dengan jari-jarinya ats-tsalats yang tiga. Warubama ista'ana, dan barangkali atau kadang-kadang ista'ana memberikan pertolongan birrabi'ah dengan jari yang keempat. Jadi kadang kita makan lebih dari 3 jari itu lalu kada boleh, boleh aja. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau pian makan soto amun 2 jari 3 jari aja kada kawa makan soto. Bebanyu. Maka saat ini pakai sendok kalau makan nembok kuah-kuah itu kan. Kalau kada bersendok repot. Nah kemudian kalau seandainya kada bersendok maka mungkin ditambah jari 4 jari. Kalau 4 jari masih kurang juga lagi tambah 5 jari. Ini boleh ya. Jadi ulama mengatakan sesuai dengan kondisi keadaan. Jikalau memang perlu maka tambahi. Tapi kalau bisa yang bagus 3 jari ini kita kalau bisa. Kalau misalnya makan roti bener aja, kau aja kan 3 jari. Namun nasi ini mungkin ya tadi karena kita kada terbiasa. Orang Cina itu kan makan nasi nggak banyak, kada pakai jari malah, pakai sumpit, tapi langsung kemuntung. Jadi ini mangkok langsung baanda kemuntung. Nang ulun lihat lah istilahnya di video-video itu. Jadi nasi mangkok besampuk lawan muntung. Utang Cina itu ya. Makanya kalau kita kan kada terbiasa mungkin makan nasi, kalau mie mungkin masih kau pakai apa itu namanya sumpit ya, pakai sumpit. Tapi kalau nasi rasanya kita kada terbiasa. Buktinya berarti kalau membiasakan dari awal kau aja kalau kita makan 3 jari ini. Cuman karena kada terbiasa.
Ista'ana birrabi'ah, yaitu memberikan pertolongan dengan yang keempat, jari keempat. Walam yakun yaqulu qattun bi usbu'aini, dan tidak adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, makan beliau qattun sama sekali, qattu bi usbu'aini, dengan dua jari kereda, makan dua jari. Dan disebutkan dua jari ini apa? Wa yukhbiru, dan Rasul memberi kabar, memberitahu anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu makan dua jari, min fi'lis syaitan, daripada perbuatan syaitan. Maka jangan dicontoh makan pakai dua jari ini. Nah dulu ada tuan guru madahkan, jangan-jangan nang dua jari ini jadi apa nang pakai sumpit nih tuh dua buting aja kolonya. Tapi wallah alam lah, ini pentafsiran beliau, pentakwilan beliau. Tapi apakah maksudnya nang dua jari oleh Rasul ini sumpit? Wallah. Tapi kalau sekadar dua jari berarti dua puting tangan, imang nangki ini atau nangki apa, wallah alam ya. Cuman jangan sampai dengan dua jari. Tapi kalau mau ambil wadah kan dua puting tangan. Berarti kayak apa kalau kita mau ambil wadah? Tiga jari. Kalau mau umpati Rasul. Wallah alam. Nah kemudian ada hadis yang menerangkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bil khamsi. Nah ini yang kita banyak adalah Rasul makan dengan jarinya yang lima jari. Maka di sini yang kita banyak memakai. Artinya boleh aja makan pakai 5 jari. Kalau memang sudah terbiasa seperti itu, maka tidak ada apa-apa, makan aja. Tapi kalau hendak mengumpati, maka kita ya sekali-sekali lah. Mungkin di rumah karena berkumpulan keluarga, ayo kita praktekkan sunnah Rasul, makan 3 jari. Sekali-sekali. Jadi setelah kita tahu lalu mengamalkan, termasuk orang yang mengamalkan. Walaupun setelah itu berbuli pulang 5 jari pulang, lambat banget 3 jari misalnya. Berbuli pulang, iya kada apa-apa. Namun intinya kita sudah mengamalkan dengan yang kita tahu 3 jari tadi. Terutama yang nyaman itu kan kalau makan, kita ini jarang makan roti nang bepalit bang, memang sebatas nasi. Nah kalau orang Arab kan pagi roti, siang nasi, karena malam roti pula. Jadinya nang makan 3 jari itu mungkin nyaman sedikit mengamalkannya. Ini orang-orang jamaah tablik nang biasa berdakwah keluar atau yang kita biasa sambat Pak bayan ya. Itu subhanallah mereka itu mengamalkan. Ya. Mungkin pian kalau seandainya tak umpat atau umpat kenapa kada umpat jamaah tabliknya tapi umpat dakwahnya umpati. Sebagaimana ulun ke itu dulu umpat bandar aja orang jamaah tablik. Kenapa hendak tahu, penasaran apa yang mereka lakukan? Umpat berdakwah, umpat keluar, kada umpat ceramahnya kada, cuma umpat melihat kelakuan mereka aja. Umpat bermalam, guring di masjid. Embe itu pas guring orang berabahan seberatan, ulun berabah juga. Sekalinya ditagur orang, bangun. Kenapa? Salah guringnya ikam. Kenapa itu salah? Orang seberatan guring menghadap kiblat, ulun bukujur. Ini lagi kita tahu, orang kan kiblat ke sana. Jadi orang guring kepala ini sebelah sini berataan, susun rapi. Ulun kada batis ke sana. Melayani pada orang serongan, kada sadar juga berapa itu. Soalnya ada nang maraki. Ikan tersalah guringnya. Kayak apa yang betul hati kawanannya. Ya Allah, soalnya sorong aja nang belain sorongan. Ini pengalaman kan, isinya ulun serongan yang mengalami. Betul sudah. Kemudian ketika makan dudukan, seberataan duduknya model kayak yang dianjurkan, duduk sunnah makan. Ini berataan. Jadi kadang-kadang sasak-sasakan kalau gitu. Bakajal. Ini subhanallah ini rapi berataan duduknya. Kemudian mengambilnya 3 jari. Itu nang ulun saksikan bubuhannya. Tapi ini di Arab. Jamaah tablik Arab lain jamaah tablik nang di Indonesia. Kalau jamaah tablik Indonesia ulun kada pernah umpat. Nang ulun umpati ini nang di Arab sana. Jadi dari apa? Jamaahnya Habib Umar bin Hafiz. Jadi Habib Umar itu kan menyuruh santri-santri beliau ada nang setiap minggu keluar, ada setiap bulan keluar dakwah. Ini thariqah Habib Umar. Jadi kayak jamaah tablik, tapi beliau kada masuk ke jamaah tablik setahu ulun itu. Tapi beliau dekat dengan orang jamaah tablik. Dan caranya memang beliau itu kan dakwah.
Nah, jadi ulun penasaran umpat bemalam malam Jumat tulakan. Sore Jumat tulakan bemalam di masjid. Itu tadi salah satu nang ulun kena tagur guring. Embe itu kemudian seberataan bacaan wiridnya wirid Habib Umar karena mereka muridnya Habib Umar. Embe itu pas ceramahnya habis Jumatan. Ini nang sudah ditentukan habis sembahyang Jumat ceramahnya. Nang lain pendengar aja. Kayak ulun kan mendengarkan aja karena memang kada kau bahasa Arab, kada lancar. Ceramah seorang orang Indonesia, orang Banjar pulang. Nang dihadapi orang Arab, Bedui pulang. Karena masuk ke pedalaman. Jadi ya umpat aja biar pengalaman gitu. Nah, itu tadi cara makan mereka nang subhanallah. Dan mereka tadi kada memasak karena sudah ada orang di sana nang dihubungi, mereka itu nang sudah menyiapkan makanan. Kalau jamaah tabligh kita sini kan memasak, bawa panci, bawa apa-apa segala macam. Ya, salah satu sisi sebenarnya bagus saja mereka. Cuman ada beberapa poin juga yang mungkin kurang cocok sehingga akhirnya image-nya mereka jadi kurang bagus. Padahal mereka bagus saja berdakwah itu kada salah. Cuman itu tadi ada celah-celah yang menjadikan mereka akhirnya image-nya kurang bagus. Padahal bagus mereka. Kada salah. Nah, seperti itu jamaah. Nah, yang praktekkan sunnah ini memang banyak buat jamaah. Wa yukhbiru anna dzalika min fi'li syaitan. Bahwasanya makan dengan dua jari itu adalah perbuatan syaitan. Nah, kalau perbuatan syaitan jangan diumpati. Warawahu al-Hakim at-Tirmidzi rawahu al-Hakim at-Tirmidzi fi Nawadirul Usul bilabzin. Ada hadis lain yang menyebutkan dua jari itu apa? La ta'kulu bihataini, janganlah kamu makan dengan dua ini. Wa asyara bil ibham wal musyirah ini. Dua macam ini jangan. Dua buting jari ini jangan makan kita. Kulu bi salasin fa innaha sunnatun. Makanlah kamu dengan tiga jari fa innaha sunnah. Jadi tiga jari ini sunnah. Wala taqulu bil khamsi fa innaha aklatul a'rab. Dan janganlah kamu makan dengan lima jari karena sesungguhnya itu aklah, yaitu cara makan orang Arab. Nah, ini kebiasaan orang Arab makan lima jari. Nah, itu ya. Wallah alam, kalau cuman sebatas wade mungkin kita kan biasanya mengambil dua jari aja ya. Karena bukan termasuk kategori makanan berat, makanan ringan aja. Kalau wadai, baelang ke rumah orang misalnya, lalu disurungi wadai-wadai nang halus-halus, amun pian ma ambil kelima jarinya di padangan orang, ban ini ganas banar nih. Ya. Tapi kalau ma ambil dua jari, kalau kembali kepada hadis berarti ini kita cara makan setan. Namun mungkin pentakwilannya dua jari ketika makan makanan yang pokok, bukan makanan sebatas makanan kita ini kan istilahnya apa, cemilan, maka itu kada masuk kategori cara makan syaitan. Insyaallah seperti itu ya. Kemudian selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam yal'aqus sahfata bi asabihi wa yaqulu akhirut ta'ami aktsaru barakatan. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yal'aq, yaitu menjilat, as-sahfata yaitu piring atau mangkok yang ada makanan atau sisa makanan, bi asabihi dengan jari-jari beliau. Nah, jadi ini piring bakas makanan, jadi oleh Rasul ketika masih ada tersisa dijilat. Dijilat oleh Rasul ya, mungkin dibersihkan sampai akhirnya dijilat tadi dengan cara memulai jari tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari. Lalu kemudian bersabda wa yaqul akhirut ta'ami aktsaru barakatan. Akhir daripada makan, yang terakhir dari makanan kita yang kita makan itu paling banyak berkahnya. Nah, sebagian orang kadang-kadang kan bersisa makan. Iya, kalau ada yang memakan sisanya. Kalau kada ada, siapa yang makan? Setan, terbuang, mubazir. Tapi kalau ada yang memakan, kada apa-apa. Karena ini habisnya bahkan kan kayak misalnya tuan guru
Kada habis sidin berabut nang makan. Setan kada sampat ini sudah dulu nang marabutakan ini. kalah cepat setan. Tapi kalau orang biasa, siapa nang makani? Setan akhirnya nang jadi tukang makaninya. Maka ini jadi mubazir ya. Akhir ta'am, akhir daripada makanan, itulah aktsaru barakatan, paling banyaknya berkah. Wa kana yal'aku, dan adalah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yal'aku, menjilati asabi'ahu, jari-jari beliau, minat ta'ami, daripada makanan, itu daripada bekas makanan, hatta sehingga tahmarra, sampai akhirnya seperti memerah, apa habang, saking apa menjilatnya itu apa jurang gencang. Nah di sini disebutkan kaifiyah. Kalau tadi kan menjilatnya dimulai jari tengah, jari telunjuk, kemudian ibu jari. Nah di sini di hadis ini tahmar, itu menunjukkan jilatan itu diulangi kata ulama. Jadi kada sekali aja, tapi diulangi sampai 3 kali ini. Ada caranya, sini lalu ke sini. Imbah itu boleh pulang. Sampai 3 kali. Ada lagi menyebutkan kata ulama Pak 3 kali langsung. Sampai kamu 3 kali kan diulangi, apalagi menjilatnya itu model beisap. Ini jadi kelihatan kayak habang. Tahmar. Membakas iwak karing pian makan. Biar disapu ya pakai sabun tuh masih bau aja lagi. Bisukan tadi disurung iwak karing nah iam jurang. Tapi nikmat, kada kau menolak. Apalagi iwak karing subhanallah, sarapan kadang-kadang yang biasa sepiring jadi 2 piring. Cuma mah tuntung ngantuknya luar biasa. Sekalinya mbah dibasuh tangan, bau aja. Anak majar masih bau aja jurang ini. Kayak apa kan anak akan mencium bau iwak karing gitu. Akhirnya sapu sabun, kada hilang-hilang juga masih. Imbah itu di minyak harumi, 1 mata aja bawa minyak harumi itu masih aja iwak karing gede hilang-hilang. Allah luar biasa. Iwak karingnya ini, dan memang iwak karingnya kada iwak karing biasa, iwak karing napa? Ada orang Bari datang di daerah Bahaur dia. Soalnya datang bawakan iwak karing. Ujar sidin iwak karing apa nih? Iwak karing burung kenapa jar? Telang burung jar. Telang burung ngarannya. Dasar mantap bana haruk bujur. Kalau kita kan telang apa ngarannya biasa? Telang tengiri, itu nyaman masya Allah. Bau juga tapi kadang keras. Ini dasar mantap baunya. Kalau seandainya diibaratkan apa tuh membasuh najis itu, najis mughalladh zon ini. Harus 7 kali membasuhnya hanya hilang. Tapi subhanallah, itulah semakin bau semakin nikmat. Iwak karing Allah. Hatta tahmar. Jadi ada 3 kali. Nah di sini kata ulama qultu wal makna, adapun makna atau arti daripada tahmar itu memerah, yubaligu fi la'tiha, bersengatan Rasul di dalam menjilati jari-jari beliau. Wa ka'annahu akhadha dzalika, seakan-akan mengambil demikian itu min riwayat Tirmidzi fi Syama'il. Wa kana yal'aqu asabi'ahu thalathatan. Jadi di riwayat lain ada yang menyebutkan Nabi itu menjilat jarinya sebanyak 3 kali. Yaitu yal'aqu kulla usbu'i thalatha marrat. Menjilat setiap jari itu sebanyak 3 kali. Tadi kan mulai tengah, kemudian lalu ibu jari, kemudian baru yang telunjuk lalu ibu jari. Tapi ini diulangi 3 kali. Cuman tadi ingat, imbah tuntung makan, jangan pas waktu makan. Apalagi berhadapan orang banyak. Ini kada bagus. Ya. Walau bagaimanapun yang namanya tabiat manusia melihat seperti itu.
Kadang ada orang ini maaf ketika makan lalu kemudian entah apakah mungkin mengganjal di muntung tanpa sadar langsung aja mengorek. Beto keluar akannya pulang 4 jua becalok pulang. Ya Allah, hendak menghindar kalau pindah tersinggung. Kadang menghindar sorong asa nengki apa. Jadi paham-paham aja lah, kita kan umat Nabi Muhammad sebagai apa? Dilajari untuk selalu bersih. Dan bersih itu bukan hanya sebatas untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Ketika orang melihat menyaksikan, hendaklah kita dalam keadaan bersih, rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu hadis Rasul. Allah itu bagus, senang kepada yang bagus-bagus dan cinta kepada yang bagus-bagus. Jangan diartikan apa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah cinta kepada jamal. Jamal aja jangan dicintai. Naam, kemudian jam 8 sudah. Ulun kira cukup dulu sampai di sini ya. Hatta tahmarra tadi, sampai memerah jari beliau. Ini masih berkaitan tentang cara makan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di malam Selasa yang akan datang kita akan sambung lagi. Dan malam ini kita membaca tahlil untuk almarhum guru-guru yang telah mendahului kita. Ya. Yang pertama yang baru saja berpulang ke rahmatullah yaitu kemarin ya, semalam berpulang ke rahmatullah dan tadi dikuburkan yaitu almarhum Kiai Haji Burhanuddin bin Haji Muhammad Arsyad. Kemudian yang kedua yang sudah beberapa hari yang lewat itu hari Kamis yang lewat hari Ahad ya, sudah 1 minggu yang lewat almarhum Kiai Haji Khalilur Rahman bin Kiai Haji Salim Ma'ruf. Kemudian selanjutnya haul daripada almarhum Kiai Haji Sufyan Nur Keraton yang pengajian beliau biasanya malam Selasa juga ya, biasanya tapi imbai. Kemudian selanjutnya almarhum Abah Said, almarhum daripada Abah Said dalam pagar, dan juga seluruh guru-guru kita yang mendahului kita dan orang tua kita yang mendahului kita dan juga keluarga-keluarga kita hadiahkan pahala yang kita baca buat mereka seberataan. Mudah-mudahan arwah mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup semoga diberikan husnul khatimah. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم